Karena disebutkan dalam syair, ya doyyal a'mar tamdi sabahlalah wa durratuha ta'lu ala alfi durrati. Wahai orang yang suka sabahlul. Siapa sabahlul? Sabahlul itu adalah orang yang tidak mengisi waktunya dengan kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Itu sabahlul namanya. Yang melakukan sabahlul itu namanya bahlul gitu. Ya? Nah, jadi orang yang membuang waktunya baik itu untuk kemanfaatan dunia maupun bukan untuk kemanfaatan dunia dan bukan pula untuk kemanfaatan akhirat, maka orang itu disebut sebagai sabahlul gitu. Nah, ini orang semacam itu, bagaimana dia akan melakukan semacam itu? Padahal setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu harganya di atas 1000 butiran berlian gitu. 1000 butiran berlian harganya, bahkan lebih daripada itu, nggak ada harganya gitu. Nah, bagaimana kalian tuh buang-buang begitu saja? Sampai-sampai Imam Ali mengatakan al-waqtu kasayf in lam taqta qatak. Jadi ekstrem itu sebetulnya. Nah, kalian yang merasa syara'if baik itu, justru kalian harus pegang teguh dengan kata-kata kakek kalian ini. Jadi lebih ekstrem Imam Ali mengibaratkan dan menggambarkan waktu itu ada kematian. Kalau enggak engkau yang membunuh, ya dibunuh. Itu ekstrem sekali. Bukan tadi kan seperti bagaikan per detiknya itu bagaikan berlian 1000 butir, ya kan? Ini enggak. Tapi waktu itu kematian. Kalau enggak gunakan, ya kau mati. Kalau gunakan berarti waktunya itu yang mati karena kesempatannya digunakan. Nah, itu maksudnya. Kalau kamu tidak menggunakan pedangmu untuk membunuh, kamu akan dibunuh. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, jadi eman dong kalau semua kita tidak menggunakan kesempatan kita. Nah, jadi jangan pernah meremehkan suatu kebaikan. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, dan hadis itu sangat menakutkan. Ya, sekarang kita tidak terlalu takut karena kita belum bisa mendeteksi, belum bisa menjiwai, belum bisa menggambarkan dalam gambaran kita, sehingga seakan-akan jauh itu gitu. Sampai-sampai Imam Ghazali yang sudah mendeteksinya dan sudah menjiwainya, sudah bisa menggambarkannya dalam kehidupan pribadinya, beliau menyatakan begini, kalau seumpama ada di antara kalian yang mendengarkan hadis ini lalu tidak bergetar hatinya, berarti sungguh jauh keimanannya. Apa itu? Hadis Nabi yang berbunyi ma minkum min ahadin. Jelas ya, Rasulullah secara mendetail menyebutkan ma minkum min ahadin. Tidak ada seorang pun daripada kalian. Siapa? Ustadz, kalian, mereka yang di luar sana, orang tua kalian, kakek kalian, anak kalian, suami kalian, semuanya. Illa wa sayukallimu rabbuh, kecuali dia itu akan diajak berbicara langsung oleh Allah. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Gak ada perantara, gak ada media. Kita ditanya, Allah yang bertanya langsung. Gak ada nabi sebagai wakil kita, sebagai media kita, gak ada. Sehingga baliknya orang bingung, dia ngeliat kanan, dia ngeliat kiri kan. Kalau orang bingung di dunia kan gitu kan, dia melihat kanannya, ternyata semua kebaikan yang pernah dilakukan selama di dunia ditampakkan oleh Allah. Nah, semoga kita termasuk yang ditampakkan dalam keadaan kita bahagia, melihat sebelah kanan kita semuanya, taklim kita waktu di pondok, belajar kita waktu di pondok, puasa kita waktu di pondok, tahajud kita, semuanya ditampakkan sebelah kanan. Tapi ketika kita melihat sebelah kiri, semua yang kita lakukan daripada maksiat, semuanya dengan gambarannya, apa yang kamu lakukan di kamar mandi itu, apa yang kamu lakukan sendirian tuh, itu semuanya ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Sedih dia, takut dia, lalu dia melihat ke depan. Ketika dia melihat ke depan, tidak melihat kecuali api neraka yang menganga siap untuk menerekamnya. Lalu apa pesannya Nabi? Fattakun nar, takutlah kalian pada neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan bersedekah setengah biji kurma, lakukan. Maksudnya apa? Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Jangan biarkan apa yang kita lakukan itu sia-sia, walaupun itu tampaknya sesuatu yang adat istiadat saja, tapi jangan biarkan sia-sia. Harus kita isi dengan ibadah. Gimana caranya? Kita rubah
yang tadinya sebuah adat kemudian menjadi ibadah dengan cara berniat yang baik.